Sekarang. Ya Putri, hingga saat ini ataupun suasana terkini di daerah Bundaran Patung Kuda ini sudah mulai kondusif. Pihak kepolisian sudah tidak lagi melakukan pembubaran terhadap massa dari tim Prabowo Hatta, dan sebaliknya tim dari Prabowo Hatta pun sudah tidak lagi melakukan upaya perlawanan terhadap pembubaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini pun massa dari tim Prabowo Hatta ini pun menyebar ke beberapa daerah di sepanjang jalan MH Tamrin, di mana massa berkumpul di depan gedung BI. Massa juga menyebar di beberapa titik di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung Kementerian BUMN dan Wisma Antara. Dan tadi memang sekitar 45 menit yang lalu pihak kepolisian akhirnya membubarkan massa yang ada di depan Bundaran Patung Kuda ini, dikarenakan massa sejak siang tadi berusaha untuk menerobos pagar berduri yang telah dipasang oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga akhirnya pihak kepolisian pun menembakkan gas air mata, menembakkan air dan tembakan udara untuk membubarkan massa dari Prabowo Hatta ini. Dan saat ini tadi juga pihak kepolisian pun telah mengamankan ada 4 unit mobil dari tim Prabowo Hatta yang tadi digunakan untuk Dan Putri, saat ini pun pihak kepolisian kembali membentuk barisan pengamanan di daerah sekitar Bundaran Patung Kuda ini untuk mengantisipasi jika massa dari tim Prabowo Hatta ini kembali berusaha untuk masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat ini. Untuk sementara Putri, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yasir Neni Ama melaporkan dari Bundaran Patung Kuda. Kami sekarang mengajak Anda kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi, pemirsa, melihat sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilu adalah negara berkewajiban untuk menetapkan DPT, dan warga negara berhak untuk didaftar dalam DPT tersebut dalam rangka pelaksanaannya. Berdasarkan definisinya, secara hukum dan administratif, warga negara yang dapat memilih adalah yang terdaftar dalam DPT. Permasalahannya adalah bagaimana dengan warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT? Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah perlu merujuk putusan Mahkamah nomor 102 dan seterusnya tanggal 6 Juli 2009 yang telah mengkonstatasi fakta dalam permasalahan DPT tersebut dan menentukan solusi hukumnya. Mahkamah dalam pertimbangan putusan Mahkamah nomor 102 tersebut menyatakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and to be candidate, adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial
yaitu hak warga negara untuk memilih, right to vote, dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi. Berdasarkan ketentuan konstitusional dan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan berikutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah bagaimana penilaian hukum Mahkamah terhadap DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur oleh KPU dan dilaksanakan dalam pemilu tahun 2014 ini, khususnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah KPU memiliki kewenangan secara hukum untuk membentuk PKPU, apakah DPTB, DPK, dan DPKTB secara material bertentangan dengan hukum atau konstitusi, dan apakah dalam implementasinya telah disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, serta apakah DPTB, DPK, dan DPKTB nyata-nyata disalahgunakan sebagai instrumen untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Bahwa untuk menjawab permasalahan kewenangan KPU membentuk peraturan penyelenggaraan pemilu yakni PKPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang kemudian setelah dibentuk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebut dengan nomenklatur yang sama, yaitu Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pasal 119 Undang-Undang 15 2011 menentukan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu KPU berwenang membentuk peraturan KPU dalam kurung PKPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu oleh jajaran KPU di bawahnya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pasal tersebut secara formal juga menentukan bahwa PKPU tersebut ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. C. PKPU aku telah pula diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia serta telah disosialisasikan dan diseminasikan kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU secara konstitusional dan legal memiliki kewenangan membentuk PKPU sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu. Bahwa untuk menjawab permasalahan DPTB, DPK, dan DPKTB secara material apakah bertentangan dengan hukum atau konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengelaborasi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional, pasal tersebut secara konstitusional menentukan antara lain bahwa warga negara memiliki hak berkedudukan yang sama di dalam pemerintahan, yang secara teknis terkait dengan pemilu adalah hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, hak memilih merupakan hak warga negara yang sangat fundamental dalam negara demokrasi konstitusional. B. Putusan Mahkamah nomor 102 dan seterusnya 6 Juli 2009 yang telah mengkonstatasi fakta bahwa dalam permasalahan DPT terkait dengan belum tertibnya administrasi kependudukan dan solusi hukum yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan di atas, maka hak memilih sebagai hak yang sangat fundamental tidak dapat ditiadakan hanya berdasarkan alasan-alasan teknis administrasi. C. PKPU meskipun dalam perspektif formalnya harus dibentuk setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, namun kedudukannya tetap berada di bawah undang-undang, bahkan di bawah peraturan pemerintah. Sementara itu putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes
dan dalam perspektif sistem perundang-undangan semestinya ditindaklanjutinya dalam undang-undang tidak kunjung ditindaklanjuti. Vide pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur dalam PKPU harus dinilai sebagai implementasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Karena ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah sebagai putusan pengadilan konstitusional secara faktual belum ditindaklanjuti dalam undang-undang. Selain itu, putusan Mahkamah meskipun permohonannya, meskipun pemohonnya diajukan oleh seseorang atau beberapa orang, putusan tersebut bersifat erga omnes dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh masyarakat, khususnya warga negara. Oleh karena itu, secara material DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur dalam PKPU tidak bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Bahkan sesuai pertimbangan di atas, DPTB, DPK, dan DPTB yang diatur dalam PKPU telah memberikan ruang bagi pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Meskipun demikian, DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur PKPU tersebut harus dinilai sebagai instrumen transisional yang bersifat sementara sampai dengan tertibnya administrasi kependudukan secara normatif maupun implementasinya. Oleh karena sifatnya yang demikian, Mahkamah perlu menyampaikan beberapa catatan mengenai DPTB, DPK, dan DPKTB tersebut, terutama terkait dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Aku dari perspektif penormaan maupun implementasinya dalam Pemilu Presiden 2014. Syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan Aku tidak dinormakan secara tepat dalam PKPU. Hal ini penting mengingat bahwa DPTB, DPK, dan DPKTB sebagai instrumen transisional rawan untuk disalahgunakan baik oleh pemilih maupun oleh peserta pemilu. Implementasinya oleh karena bersifat transisional semestinya diterapkan secara ketat berdasarkan disiplin tinggi sehingga pelanggaran dapat ditiadakan atau paling tidak dapat diminimalisasi. Bahwa terungkap dalam persidangan terjadi beberapa penyimpangan dalam penggunaan DPTB, DPK, dan DPKTB seperti penyimpangan terkait dengan waktu pemungutan suara, antara lain di salah satu TPS di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat memilih di TPS di luar alamat yang tercantum dalam KTP, tidak disertai dengan kartu keluarga, penggunaan formulir A5 tidak sesuai prosedur. Walaupun demikian, Mahkamah menilai tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa termohon dan atau pihak terkait secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memobilisasi pemilih secara melanggar hukum sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Bahwa untuk menjawab permasalahan sosialisasi implementasi DPTB, DPK, dan DPKTB kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. A. Fakta bahwa DPTB, DPK, dan DPKTB sebagai bagian dari pranata dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam PKPU secara hukum harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat, terlebih lagi para peserta pemilu. B. Fakta bahwa implementasi DPTB, DPK, dan DPKTB yang secara masif terdapat di sebagian besar TPS di seluruh Indonesia, sebagaimana juga didalilkan oleh pemohon, dan pemohon sendiri telah menjadikan objek keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang yang ada secara hukum, harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat, khususnya peserta pemilu. C. Fakta masih berlakunya PKPU Aku karena belum dicabut oleh termohon atau karena tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu secara hukum
DPTB, DPK, dan DPKTB harus dianggap masih ada dan berlaku, sehingga secara hukum pula pemilih yang telah menggunakannya harus sah menurut hukum. Ulangi, harus dianggap sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur dalam PKPU secara hukum harus dianggap tersosialisasikan dan diketahui oleh para peserta pemilu. Bahwa untuk menjawab permasalahan apakah DPTB, DPK, dan DPKTB nyata-nyata telah disalahgunakan oleh penyelenggara dan atau peserta pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan salah satu peserta dalam pemilu presiden 2014, Mahkamah menilai bahwa sesuai pertimbangan di atas, DPTB, DPK, dan DPKTB adalah pranata yang sah, baik secara formal maupun material, karena diatur oleh pembentuknya yang memiliki kewenangan untuk itu. Pembentukannya sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak dibatalkan oleh suatu pengadilan yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai dalil pemohon tentang adanya penyalahgunaan DPTB, DPK, dan DPKTB untuk memobilisasi pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa berdasarkan bukti dari para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon serta keterangan Bawaslu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa termohon atau pihak terkait atau atas kerjasama keduanya dengan sengaja melakukan mobilisasi pemilih untuk memenangkan pihak terkait dan merugikan pemohon. Bahkan pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan secara tegas bagaimana mobilisasi itu dilaksanakan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh